Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, aku Christina Gita Elfrida Simbolon, mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Di video pertama ini, aku bakal ngebahas mengenai bab 1, pengantar ilmu hukum. Apa aja sih yang bakal aku bahas? Nah, buat kalian yang penasaran, ayo nonton yuk sampai habis, kita belajar bareng. Nah, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan hukum? Kalau menurut KBBI, merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Hukum menurut Plato. Hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum adalah mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hal positif dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut. Yang ketiga, membangun kesadaran diri setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Pembidangan ilmu hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dengan menitik beratkan kepada kepentingan umum. Contohnya aja hukum pajak. Yang kedua ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang sah dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya hukum perdata. Yang ketiga ada gabungan hukum privat dan hukum publik. Contohnya aja hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Sumber hukum formal. Yang pertama ada sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu ada 1. Peraturan perundang-undangan, aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua ada kebiasaan, perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga ada keputusan hakim atau jurisprudensi, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang di kemudiannya diikuti hakim lain untuk masalah yang sama. Yang keempat ada traktat atau treaty, perjanjian internasional antara negara-negara, negara organisasi internasional, dan antar sesama organisasi internasional. Yang kelima ada pendapat para sarjana atau doktrin, pendapat atau ajaran yang dikemukakan pakar hukum dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum. Oke, segitu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya.